bahwa hasil ini itu kombinasinya di AND dulu, baru digabungkan jadi OR. Jadi digabung dulu dalam membentuk beberapa perkalian, lalu digabungkan dengan gerbang OR atau dijumlah. Jadi dikali dulu baru ditambah. Untuk yang POS itu kebalikannya ya. Jadi dia adalah bentuk ekspresi logika yang terdiri dari perkalian atau AND atas beberapa penjumlahan atau OR. Ini maksudnya AND dan OR itu adalah gerbangnya ya. Jadi untuk teman-teman yang memang belum paham gerbang logika, boleh baca dulu atau lihat dulu video sebelumnya mengenai gerbang logika. Lalu setiap bagian dalam tanda kurung adalah sum term. Ya, jadi kalau tadi itu product term, sekarang sum term ya. Nah, jadi dia adalah gabungan sum term dengan AND disebut dengan product ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ciri-ciri dari POS atau POS itu adalah menggunakan kombinasinya OR dulu baru AND, kebalik dengan SOP ya. Nah, setiap sum term menunjukkan kondisi yang membuat output bernilai 0. Nah, kebalikannya kalau yang tadi kita fokus dengan output yang 1, untuk yang POS kita fokus dengan nilai yang 0. Contohnya, kalau tadi kita dikali dulu berjumlah, ini dibalik ya. Jadi tambah dulu baru dikali. Misalnya A tambah B dikali A aksen tambah C, lalu dikali B ditambah C aksen gitu. Nah, kita lanjut. Jika diberikan sebuah tabel kebenaran, kita dapat membentuk fungsi boolean dalam bentuk kanonik baik itu SOP ataupun POS. Dari tabel tersebut dengan cara yang pertama, mengambil setiap fungsi yang bernilai 1 untuk SOP. Jadi kita hanya fokus menilai hasil output yang nilainya 1 untuk SOP, atau mengambil setiap nilai fungsi yang bernilai 0 untuk POS. Jadi fokusnya di outputnya saja ya, tanpa kita memperhatikan angka 1 dan 0 itu munculnya dari mana. Jadi kita fokus ke outputnya saja. Mari kita bahas dari contoh soalnya. Di sini ada tabel kebenaran SOP. Contohnya adalah tinjau fungsi boolean yang dinyatakan oleh tabel di bawah ini. Nyatakan fungsi tersebut dalam bentuk kanonik SOP. Di sini ada kolom A, kolom B, kolom C, dan kolom F. Atau di sini adalah hasilnya ya. Cara penyelesaiannya kayak gimana? Mari kita bahas. Yang pertama, kita akan lihat dulu hasil dari F-nya dulu ya. Jadi karena SOP itu kita hanya melihat output yang nilainya 1, maka kita warnain dulu yang outputnya nilainya 1. Ada di baris ke-1, baris ke-3, lalu baris ke-6, dan baris ke-8 ya. Nah, product termnya itu, jadi kalau misalnya variabel A itu 0, maka kita sebut bahwa dia itu adalah variabel A aksen. Tapi kalau misalnya variabelnya itu bernilai 1, maka tanpa aksen. Misalnya kalau A ya A aja gitu ya. Nah, kalau yang baris pertama, karena A, B, C nya 0 semua, maka kita untuk yang product term berarti kita bisa sebut bahwa ini adalah A aksen, B aksen, dan C aksen ya. Dan apakah dia termasuk dalam SOP? Betul ya, karena F nya sama dengan 1. Lanjut kita ke baris yang ketiga. Sini A nya 0, B nya 1,